Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 54 ayat yang ke-10 sampai 15. Yesaya 54 ayat 10 sampai 15. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Judul renungan kita hari ini adalah Mengalami Kasih Tuhan Bagi Kita, ditulis oleh Pastor Rick Warren. Sahabat suara kasih, jika Anda tidak merasa dikasihi Tuhan, Anda akan berjuang untuk menunjukkan kasih Anda kepada orang lain. Mengasihi orang itu mudah saat Anda mengerti dan mengingat bagaimana Tuhan mengasihi Anda. Setiap hari, Anda perlu mengingatkan diri Anda tentang apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda. Berikut adalah 4 hal yang Tuhan pikirkan tentang Anda, untuk membantu Anda mengingat alasan dan cara supaya Anda bisa mengasihi orang lain. Yang pertama, Anda diterima sepenuhnya. Anda mungkin sudah menghabiskan sebagian besar hidup Anda untuk mencoba mendapatkan penerimaan dari orang tua, teman sebaya, orang-orang yang Anda hormati, orang-orang yang memiliki lebih dari Anda, dan bahkan orang yang tidak Anda kenal. Tetapi Anda perlu menyadari bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya untuk Anda. Anda sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Kristus, berhak menerima hidup yang kekal di dalam Dia. Titus 3 ayat 7. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib membuat Anda benar-benar diterima oleh Allah.
tak peduli apa yang sudah atau akan Anda lakukan. Yang kedua, Anda dikasihi tanpa syarat. Tuhan tidak berkata, "Aku mengasihimu jika," atau "Aku mengasihimu karena," tapi Dia berkata, "Aku mengasihimu titik." Anda tidak bisa membuat Tuhan berhenti mengasihi Anda, karena kasih-Nya tidak didasarkan pada apa yang Anda lakukan, tetapi karena siapa Dia. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Yesaya 54 ayat 10. Yang ketiga, Anda benar-benar diampuni, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa-dosa Anda. Anda sepenuhnya diampuni saat menerima karunia pengampunan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, Anda sangat berharga. Nilai sesuatu diciptakan oleh dua hal: siapa pemiliknya dan apa yang membuat seseorang bersedia membayarnya. Anda adalah anak Allah, dan sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Kristus. 1 Korintus 7 ayat 23. Sahabat Suara Kasih, Tuhan Yesus Kristus membayar Anda dengan nyawanya. Itulah besarnya harga Anda. Saat Anda mengingat bahwa Anda diterima, diampuni, dan berharga bagi Pencipta semesta, Anda akan lebih dimampukan untuk mengasihi orang lain juga. Marilah kita renungkan, apakah Anda mau mengasihi orang lain? Tentukan satu orang yang ingin Anda perlakukan dengan kasih hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.